setelah tadi kan udah kategori departemen sama pets folder udah kita buat. Kita ke item configuration buat bikin item. Yang tadi nah itu yang lain-lainnya itu kayak diskon, Oh. sales, Oh, nanti ada. itu ada nanti Ada lagi ya. Sambungan. Ini biar sejalur dulu ya. Iya. Ini kan kategori departemen sama pets udah nih. Jadi kita udah punya kelengkapan buat bikin item. Kita add new. Itu ketahuan dari misalnya di mana? Nggak ketahuan. Apa ya? Masuk ke menu mananya? Nggak ada ya? Dilihatnya di mana sih? Masuk ke menu mesinnya. Sekarang tadi mau ke, Oh, nah kan tadi udah pilih tuh. iya. Oh, di sini nih. Ambil Pilih. mana? Dipencet ini data konfigurasi. Oke. Tinggal dipencet aja. Kita mau buat mana? Iya. Mau buat Oke. item. Nah ini berarti Ada di sini sih kelihatan. Ini berarti di item. oh di item. Iya. Ini juga sama nggak sih? Iya sama ya ini ya. Ini judulnya juga ya. Iya. Itu di item ya. Menu item berarti ya. Kita mau buat baru misalnya. Pokoknya mungkin apa ya? Kita buat kategori king misalnya. Terus kodenya mungkin SF.001. Jadi contoh ini kepiting apa? Kodenya harus diisi nih. Nah, kodenya ini berdasarkan apa? Kalau saya kemarin bikinnya berdasarkan kategori. Jadi sebelum kita buat sih sebenarnya kita bisa cross check dulu nih. Kita mau buat apa contohnya nih? Additional food misalnya. Kita bisa cari dulu ADD. Mungkin yang mirip ya. ADD 001. ADD 00D. Nah, muncullah list ADD 00. Iya. Kita mau buat item berarti kita buat ADD 004 gitu. Nomor artikel jatuhnya itu ya. SKU ya. jatuhnya. Ini buat filternya. Oke. Jadi gue ngeliatin terusin bikin buat dulu, gue harus ngeliatin kode terakhirnya dulu. Iya. Iya. Tapi yang penting kan harusnya kalau buat item gitu mendingan disesuaikan dengan nama itemnya sih bang itu. Jadi contoh misalkan tadi kan kayak kepiting berarti kan seafood gitu ya. Misal seafood berarti kan saya 01 berarti itu ada seafood. Iya. Jadi gitu biar gampang Per nyarinya kan. kategori sih kalau Iya. kemarin. Contoh apa ya? Contoh mungkin kentang goreng. Jadi kan ADD 004. Tipenya apa sales? Di sini ada 3 sales itu dia yang reguler paling dasar lah. Maksudnya yang kita order satu gitu. Ada lagi modifier. Kalau modifier ini kita harus tentukan orderan pertamanya dulu. Jadi gimana? Modifier. Modifier itu ada contohnya ya. Modifier itu kalau kemarin saya perhatikan Mixer, ada dia mix ya, Iya. mixing atau bikin menu baru lah kayak Iya. tadi mocktail itu modifier jatuhnya. Bukan. Enggak, kalau Beda lagi. botolan kan dapat mixer tuh. Ah. Modifier itu yang ada mixernya. ada mixernya itu dia. Itu, iya. Jadi si mixer ini kita nggak bisa order dia tunggal gitu, nggak bisa. Kita harus order item utama dulu sebagai iya. Jadi kayak modifier nebeng ke item utama gitu. Jadi kan modifier nih itu dia menu campuran itu berarti yang utama itu apa gitu pakainya iya, gitu ya. iya. Contohnya yang di tongolnya Contoh di nih, modifier ini aja bang. Yang Kalau modifier modifier- daging, Ya, modifier beef tuh paling steak. steak. Jadi ada saus Medium, terus sausnya mau pakai apa? Black pepper, mushroom, side dishnya mau pakai apa? Iya. Kentang, Aha. mash atau rice. Jadi choice dari Iya, itu choice-nya. Oke. Jadi orang nggak bisa sembarang mesen saus, Oke. harus mesen stick dulu. Iya. Tapi kalau misalnya mau mesen saus terpisah harus dibuat lagi item reguler. Iya, Jadi reguler kayak biasa. tadi kayak additional dong. Iya. ada di sini. Tapi dia bukan sebagai modifier tapi sebagai sales. Sel item ya. Iya. Terus penamaannya juga harus beda. Beda ya, pokoknya ada pembeda lah. Oh nggak bisa sama namanya berarti ya. Iya, takut rancu Pak. Iya, Kode nama harus beda. Misalnya kalau yang modifier saus mushroom, tapi kalau yang tambahan ekstra gitu. Ada pembeda. Nah, berikutnya diisi printernya. Harganya. Modifier juga bisa ada harganya. Bisa 0, bisa ada harganya tergantung kebutuhan. Terus printer ini harus sesuai dengan kondisi printer yang didaftarkan nih. Kalau nggak salah bar sama bar kopi ya. Maksudnya ini buat keluaran nantinya kan? Iya, Outputnya kan? outputnya. Ini mau keluar ke gimana gitu ya? Iya. Kalau misalnya Y-nya 2 aja, dia nggak akan keluar. Ayo baca. Pernah. PR. Gue pakai dari situ, gak bisa dicat aja.
Ya harus Sama sama, gue buat udah keluar semua itu. sesuai. Sesuai. Terus ini nama 2 kosongin aja, terus kita isi kategori. Kita bisa searching additional food. Terus foldernya yang udah kita buat additional food. Terus kalau ada store satu sih ya. Store-nya bisa kita tambahkan, misalnya kayak mau buka di Kelapa Gading, kafe gitu kan. Mungkin nanti tergantung nama itunya, nama store-nya saya buatin. Kalau ini kan Phantom Pick 2 gitu kan, Phantom titik KG misalnya. Terus mau ada buka lagi di Serpong mungkin, Phantom titik SRP. Maksudnya ini berarti kan artinya menunya ini nanti dipakai di beberapa Ya. outlet aja gitu Ya. ya, aktifnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mau al, jangan diisi. Otomatis Berarti ini semuanya yang kita buat belum diisi kan ya? Belum, karena masih all. Masih satu outlet Ya. gitu. Oh ini berarti kita input sendiri nih, bikin ini kan, bikin menu kan. Tapi kalau resipi kayak gitu gua udah ini resipi. Oh, justru kalau yang patok. di deling itu bukan tugas kasir, itu tuh udah terima bersih. Jadi kasir gue udah tinggal kontak aja admin ya, kontrol jadi di sono. Iya itu cost control yang buat itu kalau misalnya resipinya gitu. Kalau buat menu-menu saya bisa lah. Kalau buat resipi Ya harus kayak bisa gitu lah, bisa lah. Terus nanti Jadi kalau kalau sebenarnya kan kalau kayak gini-gini sebenarnya saya pun juga dulu ada namanya CDM. iya, Orang CDM yang ngurusin gitu Iya. loh. Jadi CDM itu ngurusin kalau misalnya ada menu baru, udah dia yang masukin ini, dia yang bagi ke outletnya gitu. Jadi Oh, bukan orang di operation. nah kalau itu berarti mungkin ada kontrak kerja kali ya Pak. Maksudnya kalau kayak gimana? Maksudnya orang CDM-nya itu Enggak, software. CDM itu departemen IT, Oh. jadi dia ada orang CDM. Oh, orang outlet berarti. Bukan orang outlet, di orang office. Oh, orang Gitu. office. Office tapi di departemen IT. Oh iya iya. Nah, dia iya. yang ngurusin untuk masukin ini Nah, gitu. kalau ini baiknya untuk pintu emang. Iya, memang harus dari situ. Iya. Iya, yang asal jadi bukan dari. Ibaratnya adminnya lah. Iya. Iya. Kayak saya di customer lain. Orang update, resipi belum masuk. Iya. Terus nanyain, "Oh, ini resipinya nggak berkurang." Lah, belum diupdate, belum masuk resipi. Jadi Iya. kayak miss gitu. Nah Harus kemarin untuk tuh itu. ada menu, kemarin tuh so far dua-dua item ini lancar ya. Iya. Cuman kemarin tuh ada satu item di tanggal 31, yaitu item baru soft strip. Yaitu yang di semua menunya yang di kitchen itu keluar, tapi yang di potongan-potongan satu-satuannya itu enggak. Oh, mungkin karena penamaan printernya. Jadi belum ditujuin ke printer mana Iya, keluar lagi jadi ya. nih penamaan printernya ini nggak case sensitif nih. Misalnya kayak kitchen kan yang full kan? Ya. Kitchen. Full tapi juga ada potongan-potongannya Nah, juga dia. yang kopi ya? Ada yang Iya. begitu full nih, keluar dulu nih full. Iya. Nah, baru tuh potongan-potongan Oh. keluarnya keluar. Tapi soft strip item itu nggak ada. Oh, Tapi yang di semuanya keluar soft stripnya. mungkin penamaan itemnya. Contoh nih, kitchen kan yang full. Yang potong-potong kan yang kitchen kopi. Kitchen kopi. Mungkin salah Oke. penamaan printer. Salah centang ya mungkin ya. Iya, salah penamaan printer tambah Y. Oke. Jadi, lebih iya. apa karakternya lebih satu. Iya, jadi yang didaftarin cuma kitchen sama kitchen kopi. Soalnya ini kan yang didaftarin sekarang kan nama printernya ini ya, kitchen Iya. sama kitchen kopi gitu ya. Iya. Kenapa sama? Kalau misalnya tambah satu aja, dia nggak akan. Iya nggak mau baca. Nggak bakal ngeling ya. Iya. So far sih itu doang sih kemarin masalahnya sih sama. Nah, cuman satu lagi nih. Kalau server seumpama input botol, contohlah e-water Iya. satu, tambah lagi satu. Tapi begitu pas di print di bill kok dia urutan nggak ngumpul ya, satu. Kenapa nggak langsung 3 Oh. gitu aja ya? Oh, itu cuman settingan di bill-nya aja sih. Udah Settingan, disetting. settingan di billnya berarti. Iya, iya. Cuman ada juga yang langsung seumpama 3, ada juga 5, Oh. ada Karena dia ordernya satu-satu. enggak order item 1 langsung diisi 4. Jadi misalnya minuman Langsung empat. satu, langsung 4 titiknya langsung pilih 4. Iya. Jadi keluar satu doang gitu ya. Iya. Tapi kalau bedanya kalau misalnya minum satu terus dimasukin lagi gitu Iya. ya. Jadi belum di grup waktu itu. Emang ada airnya? Nggak ada airnya. Nggak ada air Belum kan? ada air juga. Katanya nggak ada. Nah, berikutnya kalau buat item kalau udah ada bahan baku, kita bisa masukin resipi di bagian stock mapping. Add more line. Belum ada sih ya. Ini belum ada, Pak. Soalnya itemnya masih Ini sebenarnya harusnya ke IT sih sebenarnya.
pakai itu ya. Iya. Nah, kan nanti kalau udah ada misalnya apa di sini cabe, Oh. ya Terus apalah masukin gitu. dulu dong, semua item dong. Nah, Ya. iya, itu Masukin di mana? Kemarin saya udah ngasih format ke Pak Budi mungkin. Oh, udah. Jadi ya. Cuman di sini masukinnya. Enggak, Itemnya untuk enggak. awal mungkin Oh, dia mulai di import ya. ya untuk awal mungkin saya bantu import. Oh. Cuman untuk next berikutnya Ya kalau ada tambahan satu tinggal bisa masukin sendiri ya. iya untuk awal-awal saya bantu masukin. Hmm. Nah, ini kayak kuantitinya berapa, nanti keluar total costnya berapa. Hmm. Nah, Kosnya itu berarti dari mana masukinnya berarti? dari harga satuannya. Yang nanti Iya. dari format yang buat di import itu. Misalnya beras 1 kilo 10.000. Oh. Berarti kalau 1 kilo 10.000, Ya dipecah misalnya per gram jadi Per berapa gram jadi gitu. berapa? Ya dibagi lagi kan. 100 mungkin 1.000 kan. Berarti kalau kita pakai 1.000 gram total costnya 1.000. Ya.